Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Nukleon, selamat datang kembali dalam podcast Nukleon 2021. Masih bersama aku Vina Anggreni Putri sebagai host. Dan kali ini podcast Nukleon hadir dengan wajah baru nih, dengan tema menjadi mahasiswa kura-kura, kenapa tidak? Nah, untuk gue host kali ini yaitu Mas Ahmad Nuril Ihsanul Mutakin selaku Ketua Umum HMJ Fisika Nukleon 2021. Hai Mas Nuril, Halo Vina, bagaimana kabarnya nih Mas Nuril? alhamdulillah baik, alhamdulillah sehat-sehat, alhamdulillah. Nah, Mas Nuril ini termasuk dalam salah satu mahasiswa kura-kura atau kuliah rapat. Karena dari semester 1, Mas Nuril ini sudah mengikuti banyak sekali organisasi. Boleh disebutkan nggak sih Mas Nuril, organisasi apa aja yang udah Mas Nuril ikutin sampai detik ini? Oke, mengenai organisasi yang aku ikutin dari semester 1 sampai sekarang. Sebenarnya ada beberapa yang aku ikutin dulu mulai semester 1 itu awal-awal ikut Rohis Fisika, kerohanian fisika, kemudian juga ada tim soal fisika dan di semester berikutnya tentunya daftar HMJ. Dulu saya di staf keolahragaan Engine Fisika tahun 2020. Kemudian di periode berikutnya alhamdulillah diamanai sebagai ketua umum dan di sini juga eh, ada beberapa yang aku ikutin juga mulai dari IAMAFI kemudian juga ada formasi seperti itu. Wah, aktif banget ya Mas Nuril dalam berorganisasi. Nah, apa sih alasan Mas Nuril ini sejak awal masuk kuliah udah memilih untuk mengikuti organisasi? Jadi gini, singkat cerita, dulu waktu eh, SMP aku tidak mengenal organisasi apapun itu, tidak mengenal. Kemudian di SMA itu mulai berkecimpung dalam organisasi dan ada beberapa hal yang aku dapetin di organisasi. Nah, akhirnya di awal-awal perkuliahan karena dari SMA sudah berkecimpung di organisasi, ingin lebih tahu lagi mengenai organisasi, terutama di kampus. Soalnya emang ranah di kampus tentunya bakalan beda dengan ranah di sekolah, seperti itu. Untuk, alasannya sendiri dari awal kenapa, mengikuti organisasi tentunya ya itu tadi, ada beberapa hal yang, aku dapetin dari, berkecimpung dalam berorganisasi. Misalnya misalnya dari aku dulu, orangnya sedikit tertutup. Nah, ketika berkecimpung di organisasi, ketika ikut organisasi, akan banyak, memperluas jaringan pertemanan. Nah, ini, sedikit membuka, pergaulan juga. Kita bakalan mempunyai teman-teman yang beda, kulturnya macam-macam sehingga ya mau nggak mau kita harus terbuka agar ya dapat pengalaman dari, teman-teman juga, seperti itu. Kemudian yang aku senengin ketika ikut organisasi ini sebenarnya, adanya kerjasama. Nah, di sini, eee, karena emang kalau misalkan di organisasi itu dikerjakan sendiri nggak mungkin ya, tentunya perlu yang namanya kerjasama. Nah, ini yang paling, aku senengin dari awal dulu mengikuti organisasi, gitu sih. Ya, aku setuju sih, Mas. Memang relasi itu sangat penting ya. Jadi dalam perkuliahan itu selain kita mengejar pendidikannya, kita harus juga memperluas relasi yang ada gitu ya. Untuk menunjang kesuksesan kita nanti. Nah, kalau misalkan nanti teman kita sukses terus kita misalkan naudzubillah ada di bawahnya, kan kita bisa diangkat untuk menjadi sukses misalkan jadi karyawannya gitu. Terus dalam organisasi memang kerjasama itu sangat penting karena organisasi itu kan bukan terdiri dari satu orang aja, terdiri dari banyak orang. Nah, kerjasama itu adalah kunci keberhasilan dari suatu organisasi. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Mas, kesulitan apa yang Mas Nuri rasakan saat mengikuti organisasi?
Mengenai kesulitan sebenarnya, ini juga menyangkut mindset sendiri ya. Kalau misalkan mindset kita itu, sulit sulit, ini nggak bisa dilakukan, itu bakalan berpengaruh terhadap kita sendiri. Nah, di sini kalau misalkan mindset kita itu, positif, ayo bisa, kita pasti bisa." Itu, insya Allah semua, apapun itu, rintangan apapun itu pasti bisa ditangani. Karena saya yakin, setiap masalah tentunya, ada solusinya, seperti itu. Nah, tapi mungkin, salah satu kesulitan ya, ini ketika ketika dari, teman-teman, organisasi ini, eee, nggak bisa diajak kerja sama. Nah, ini, sangat sulit. Soalnya memang karena di sini, organisasi ini dijunjung oleh, kebersamaan oleh banyak orang. Kalau misalkan kerjasama dalam suatu organisasi itu istilahnya kurang, ini bakalan, tentunya membuat, apa ya, membuat, sedikit adanya kekurangan, atas berjalannya suatu organisasi. Jadi lebih tepatnya, ini sih bukan, kesulitan, tapi ketika kita terjun ke organisasi tentunya, eee, bakalan ada, rintangan-rintangan yang harus kita hadapi. Nah, ini rintangan-rintangan ini tentunya ya, nggak mungkin di luar kemampuan kita. Ini tergantung kita menyikapinya bagaimana, itu akan berpengaruh terhadap, apa yang akan kita lakukan. Tapi, insya Allah tentunya, semua rintangan yang akan kita hadapi dalam organisasi akan terselesaikan, akan dapat kita hadapi jika, diselesaikan bersama juga, seperti itu. Jadi intinya kesulitan yang ada itu dapat diselesaikan dengan dua hal. Yang pertama yaitu adanya kerjasama antar anggota organisasi, dan yang kedua adalah mindset. Kita harus mempunyai mindset bahwa semua masalah yang ada itu, semua kesulitan yang ada itu pasti akan ada solusinya, seperti itu. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu pengalaman yang Mas Nuril dapatkan selama menjadi mahasiswa organisasi ini apa aja sih? Untuk pengalamannya sendiri, di sini tentunya bakalan beda ya antara anak yang mengikuti organisasi dengan anak yang hanya mengikuti perkuliahan saja. Namun juga tidak menutup kemungkinan, kita juga dapat mengembangkan soft skill di, luar mengikuti organisasi. Cuman di sini, poin pentingnya, ketika kita mengikuti organisasi, bakalan ada kesempatan yang, sedikit lebih besar karena kita, terwadahi dalam mengembangkan soft skill yang ingin kita kembangkan. Kalau dari saya sendiri, yang pertama tentunya, bicara mengenai public speaking. Di sini, ya emang public speaking ini bisa diasah, walaupun nggak ikut organisasi pun bisa mengasah public speaking. Cuman ya di sini, istilahnya dengan mengikuti organisasi, memberikan ruang lah kepada aku sendiri untuk belajar bagaimana sih berbicara di hadapan orang banyak, itu. Kemudian yang kedua, eee, mengenai problem solving. Nah, di sini, permasalahan yang kita hadapi dalam kita, berorganisasi tentunya juga bakalan beda dengan, eee, permasalahan yang dihadapi oleh anak yang hanya berkuliah saja. Tentunya bakalan, apa ya, bakalan, lebih, eee, beda bagaimana cara menyelesaikan, suatu masalah antara anak yang berorganisasi dan tidak. Nah, di sini, sangat saya dapatkan sekali ketika mengikuti organisasi, cara berpikir kita itu, akan lebih, lebih apa ya, lebih baik lah intinya, lebih baik, bagaimana sih cara menyikapi suatu permasalahan, kurang lebih seperti itu untuk pengalaman. Baik Mas Nuril, untuk pertanyaan selanjutnya.
Cara mengatur waktu antara kuliah dan organisasi ini agar balance atau seimbang itu bagaimana sih? Mengatur waktu ya, kalau untuk mengatur waktu di sini apa ya? Ya, mungkin gini, untuk mengatur waktu ya. Jadi gini, yang pertama, kita harus membuat jadwal. Jadwal, apa-apa yang harus kita lakukan. Mulai dari berkuliah, mulai dari mengerjakan tugas, mulai dari, organisasi tentunya, kemudian juga kita butuh waktu istirahat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentukan prioritas, skala prioritas kalian. Mana yang akan kalian lebih dahulukan dalam berkegiatan. Jadi kita bakalan tahu apa sih yang harus kita dahulukan agar ya apa yang kita kerjakan sesuai dengan apa yang kita butuhkan waktu itu. Itu. Terus yang ketiga, apa ya? Ini mungkin poin penting juga sih. Jadi ketika kalian sudah membuat jadwal, hari ini mau ngapain, nggak mau ngapain. Nah, ini jangan sampai jadwal yang sudah kalian susun itu rusak gara-gara ada hal-hal yang di luar yang sudah kalian susun. Dalam artian ketika emang hari ini kita sudah mau ngapain aja, kemudian ada hal-hal yang mendesak dan akhirnya itu membuat rusak jadwal yang sudah kita buat itu nanti bakalan rancu juga. Itu bakalan berpengaruh. Nah, sisipkan waktu kalian di jadwal yang sudah kalian buat ini mungkin ada waktu senggang 1 atau 2 jam. Nah, ini untuk mengatasi juga hal-hal yang di luar dugaan kita. Nah, poin pentingnya jadi kita tidak hanya membuat jadwal saja, membuat skala prioritas, kita harus menjalankan apa yang sudah kita rancang. Kalau misalkan kita hanya membuat saja, itu bisa dilakukan semua orang. Tapi kita harus benar-benar menjalankan apa yang sudah kita rancang seperti itu. Agar semuanya juga tentunya membawa dampak baik kepada kita sendiri. Gitu, Vin. Baik Mas, jadi pembuatan jadwal menurut skala prioritas itu sangatlah penting dalam berorganisasi karena memang banyak tugas organisasi yang deadline-nya itu hampir sama dengan tugas-tugas kuliah. Jadi memang pembuatan jadwal itu sangatlah berpengaruh dalam pengaturan waktu yang tepat untuk membagi waktu antara organisasi dengan kuliah seperti itu. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih, bagaimana sih caranya untuk menanamkan pola pikir bahwa organisasi itu tidak memberatkan? Nah, ini kembali ke penanaman mindset tadi ya, mengenai organisasi itu tidak memberatkan. Dan di sini menarik ya, sebenarnya semuanya dikembalikan ke kita masing-masing. Bagaimana kita menyikapi dalam berorganisasi. Nah, di sini poin pentingnya eh, bahwa organisasi itu tidak memberatkan, ya berpikirlah bahwasannya apa yang kita lakukan, apa yang akan kita kerjakan dalam berorganisasi itu manfaat yang didapatkan tentunya itu juga untuk kebaikan kita sendiri. Seperti itu. Jadi ketika eh, kita tahu bahwasanya manfaat yang didapatkan itu kembali ke kita sendiri, ya ayo tentunya diri kita melakukan hal itu ya bukan cuma-cuma karena kita mendapatkan manfaat seperti itu. Jadi ya ketika mengikuti organisasi ya enjoy, dilakukan aja. Toh juga nantinya kebermanfaat yang didapatkan juga kembali ke kita. Kenapa tidak mengikuti organisasi seperti itu? Nah, bener banget Mas Nuril. Jadi semua itu balik lagi kepada mindset kita sendiri. Apa yang kita anggap mudah pasti akan terasa mudah, dan apa yang kita anggap sulit pasti akan terasa sulit. Sebagai penutup podcast kali ini,
Mas Nuril bisa disampaikan gak sih tips and triknya menjadi pemimpin yang sesuai dengan harapan dari anggotanya dan juga orang sekitar? Dan juga bisa diselipkan nih pesan untuk mahasiswa yang masih memilih menjadi kupu-kupu atau kuliah pulang. Oke, mengenai tips dan trik ya di sini, bagaimana sih, menjadi pemimpin yang, sesuai dengan yang diharapkan anggota, seperti itu ya. Untuk, tips dan triknya sendiri di sini tentunya dari, seorang pemimpin atau ketua ini mempunyai, visi, dan tujuan yang jelas. Nah, dari visi dan, dari ketua ini harus dikomunikasikan dengan, anggota-anggotanya tentunya. Agar apa ya, agar selaras apa yang diharapkan dari anggota dan juga dari ketua. Jadi, kita harus benar-benar, berkomunikasi yang baik dengan anggota-anggotanya, seperti itu. Jadi kita harus apa ya, juga harus meluangkan waktu untuk anggota-anggota kita agar, apa-apa yang, kita komunikasikan, ya tidak sebatas, kepentingan, pribadi aja, tapi juga, organisasi, seperti itu. Kemudian juga, berikan apresiasi juga kepada anggota-anggota yang sudah, berprestasi atau, berhasil dalam, melakukan sesuatu. Kurang lebih seperti itu sih kalau misalkan tips dan triknya. Tapi tentunya di sini dari teman-teman semuanya, dari, sahabat kalian punya, caranya masing-masing, gitu. Untuk pesan kepada mahasiswa yang, masih suka kupu-kupu, kuliah pulang, ini sebenarnya, bukan memaksa sih harus mengikuti organisasi, tapi, tentunya dalam hidup ini kan juga sebuah pilihan. Jadi ya terserah kita mau, hidup bagaimana, itu sebuah pilihan. Nah, cuman poin pentingnya di sini, bagi mahasiswa yang kuliah pulang, eee, seperti yang dikatakan orang-orang, keluarlah dari zona nyaman kalian. Dengan cara apa ya? Mengikuti organisasi ini. Dan tentunya manfaat yang didapatkan dari organisasi, tidak akan mengkhianati, seperti itu. Tentunya bakalan ada manfaat-manfaat yang, bakalan kita dapatkan ketika kita mengikuti organisasi. Jadi pikirkanlah baik-baik bagi teman-teman yang masih suka kuliah pulang, bahwasanya di sini kita, kuliah hanya, 4 tahun di, strata 1 seperti itu. Jadi jangan sia-siakan, kesempatan kalian ketika kita masih duduk di, perkuliahan, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih untuk kalian yang telah mendengarkan podcast ini sampai akhir. Jangan lupa untuk mahasiswa organisasi selalu kerjakan tugasnya tepat waktu. Dan untuk mahasiswa kupu-kupu, cobalah kalian keluar dari zona nyaman kalian. And it's time to say goodbye. Bye.